adik-adik semua, apa kabar kamu orang semua yang ada di rumah? Nah, lama sudah kita tidak berjumpa. Kakak Nana pun sudah lama tidak bercakap di depan kamera. Jadi apa kabar kamu semua dan selamat datang ke persekutuan sel kanak-kanak secara online. Nah, jadi macam biasa, sebelum kita mulakan segala sesuatu untuk persekutuan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dan Kakak Nana akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa, kunci tangan dan tutup mata. Bapa kami di syurga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas yang baru untuk menikmati segala ciptaan-Mu ya Tuhan. Lindungi kami, berikan kami hikmat agar kami mengerti setiap pelajaran kami untuk persekutuan sel kanak-kanak secara dalam talian ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yes. Nah, adik-adik, sekarang masa untuk kita main games. Games kita pada hari ini ya, kita main teka-teka barang. Oke, Kakak Nana ada satu tangan ajaib di sini. Di dalam tangan ajaib itu ada barang yang kamu kena teka. Apa barang tersebut yang ada di dalam tangan ajaib itu? Nah, oke. Jadi barang yang pertama dipersilakan. Oke, barang yang pertama kamu teka. Apa yang ada di dalam tangan ini? Oke, cluenya adalah pertama berwarna putih, kedua dia lembut. Dalam kiraan 10 kamu teka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ting ting. Tisu. Barang pertama, tisu. Adik-adik tahukah tisu itu apa? Digunakan untuk lap benda yang basah. Habis untuk barang yang pertama, sekarang barang yang kedua. Nah, kamu teka apa yang ada di dalam tangan ajaib ini. Ada 2 clue. Pertama, semua orang guna, dan kedua diguna di sekolah. Adakah ia pensil maupun pen? Nah, pastikan adik-adik teka dalam kiraan 10. Kira bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan benda itu adalah pensel. Tanya adik-adik. Nah, barang yang ketiga kita pada hari ini, dan ia adalah barang yang terakhir untuk games kita pada hari ini. Nah, kamu teka sekarang apa yang ada di dalam tangan ajaib ini. Oke, ada 2 clue macam biasa. Pertama, dia lembut, dan kedua untuk tempat simpan barang. Coba kamu teka apa itu dalam kiraan 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cing, plastik untuk membungkus makanan juga. Nah, tanya adik-adik, sebab kamu sudah berjaya meneka barang tadi. Oke, jadi sekarang sudah tiba masanya untuk kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini, burung pipit tidak menabur. Haleluya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Haleluya, burung pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara.
terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Haleluya. Semua adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli dalam hidup kita. Mari kita menyembah Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu layak disembah dan layak dipuji. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Allah peduli. Haleluya Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Haleluya. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli.
yes. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Nah, jadi tanpa membuang masa, mesti kamu semua tertunggu-tunggu apa pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Jadi, mari kita saksikan bersama-sama dengan cikgu kita untuk belajar mengenai firman Tuhan. Dipersilakan. Hai adik-adik, shalom. Apa kabar? Terima kasih kepada Kakak Nana dan saya percaya adik-adik di rumah yang berada di rumah sehat-sehat selalu. Nah, firman Tuhan pada hari ini, aku berharga bagi Tuhan, tak perlu khawatir. Nah, adik-adik, pernahkah Anda cemas? Dan adakah sekarang ini adik pernah khawatir dan sebagainya? Nah, isu-isu sekarang ini adalah isu COVID-19. Ia sungguh mencemaskan dan merisaukan. Nah, apalagi sekarang ini ramai orang dijangkiti dengan COVID-19. Dan juga bukan sejak COVID-19 ini membunuh orang, tetapi dia juga menjejaskan ekonomi, baik itu negara maupun keluarga. Nah, apalagi sekarang ini ramai orang yang dibuang kerja karena isu ekonomi yang tidak begitu baik. Apalagi ramai manusia yang membunuh diri karena mereka rasa mereka tiada pengharapan. Mereka khawatir akan hidup mereka seterusnya. Jadi adik-adik, untuk menjawab setiap persoalan ini, mari kita melihat poin yang pertama. Poin pertama adalah cemas dan khawatir. Untuk menjawab segala soalan itu, mari kita membaca ayat 25e. Dia berkata, "Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia." Ayat ini sangat tepat bagi yang khawatir. Tahukah adik-adik, orang yang selalu khawatir itu adalah kurang percaya kepada Tuhan. Ramai orang menjadi cepat marah, cepat tua, tidak rasa bahagia, rasa kurang sehat selalu. Nah, semua ini yang selalu mengimpit diri kita, serta tidak sedari kita sudah berdosa kepada Tuhan. Bagaimana kita mau bebas dari kekhawatiran tersebut? Mari melihat poin yang kedua. Adik-adik, tahukah Anda bahwa kita adalah berharga di mata Tuhan? Mari kita. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan seisi staf saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Mari kita perhatikan beberapa binatang ataupun serangga. Apakah keunikan mereka? Yang pertama, kamu tahu sesumpa ia akan berubah berwarna jika ia berhadapan dengan musuhnya, sehingga musuhnya tidak mengenalinya. Tuhan telah memberi sesumpah cara melindungi diri. Yang kedua,
Saat burung tidur, kakinya boleh bertempuk sedemikian rupa sehingga ia boleh mencengkram dahan pohon dengan kuat. Itu sebabnya ia tidak jatuh. Tuhan mengatur cara burung tidur. Semut memiliki 2 lambung, satu untuk dirinya sendiri, satu lagi untuk simpan makanan untuk dibagi dengan kawan-kawannya. Tuhan juga mengatur makanan si semut. Sekarang kita melihat bagaimana Tuhan membuat kumbang kura-kura dan kumbang luwing bola dapat menghindari dari musuh. Kumbang kura-kura apabila dia berhadapan dengan musuh, ia mengeluarkan satu bau busuk sehingga musuhnya tidak tahan dan lari daripadanya. Demikian juga luwing bola. Semut menyerang dan dia mau memakan luwing bola ini. Tetapi dia tidak dapat memakan luwing bola ini karena dia tergulung seperti bola. Dan dia berhasil menghindar daripada musuhnya. Wah. Apabila kita bercerita tentang binatang dan juga serangga, itu sangat ajaib dan unik karena Tuhan yang memberikan perlindungan bagi mereka. Lagi dengan kita juga berharga di mata Tuhan daripada binatang-binatang itu. Nah, Tuhan juga memberikan kita hikmat supaya kita boleh menghindari daripada masalah-masalah itu. Jadi adik-adik, kita harus bersandar kepada Tuhan saja. Ingatkah adik-adik bahwa orang tua dan juga kerajaan juga memberikan kita perlindungan dan Tuhan memakai mereka. Jadi kita harus mematuhi ibu bapa kita juga. Nah adik-adik, poin yang ketiga adalah makan dan minum. Mari kita melihat poin yang ketiga. Nah adik-adik, burung berterbang sana dan ke sini. Mereka tidak risau apapun makanan, karena dalam ayat 26 Tuhan yang memberi makanan kepada mereka. Adik-adik, bukan saja burung-burung Tuhan beri makan, tetapi bunga-bunga yang ada di ladang seperti bunga bakung juga memelihara. Itu tidak merancangkan dia menjahit ataupun memakai pakaian, tetapi Tuhan yang mendandani bunga-bunga tersebut. Tuhan memperhatikan burung-burung dan bunga-bunga yang ada di ladang, dan dia juga memelihara mereka dan memberikan makanan. Apalagi dengan kita sangat berharga di mata Tuhan. Nah, dan Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan selalu mempedulikan setiap keperluan kita karena kita adalah anak-anak yang sangat istimewa di matanya dan sangat bernilai. Walaupun di dalam bumi ini banyak manusia, tetapi Tuhan tetap mengenal kita dan Tuhan tahu siapa kita semua. Nah, adik-adik tidak pernah pilih kasih terhadap kita semua. Pasti di antara kita semua adalah berharga di mata Tuhan. Bahkan rambut di kepala juga Tuhan tahu jumlahnya. Oleh itu, jangan takut. Apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan risau tidak ada uang. Percayalah, Bapa di surga yang akan menyediakan semua keperluan kita. Asalkan kita selalu mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Poin keempat, apakah yang Tuhan mau kita lakukan? Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah adik-adik, mari kita membaca ayat ini sekali lagi bersama-sama. Tuhan Yesus akan membantumu bila kamu adalah seorang yang mengutamakan kerajaannya dan kebenarannya, serta menyerahkan segala persoalanmu
kepadanya. Apakah maksud mengutamakan kerajaan dan mencari? Memilih pergi sembahyang, beribadah daripada tengok TV. Memilih membaca Alkitab daripada baca komik. Memilih belajar rajin daripada main games terus. Memilih taat kepada ibu bapa daripada memberontak. Ini adalah mengutamakan kerajaan Allah. Nah, sikap yang kedua, maksud mencari kebenaran Tuhan adalah melakukan firman Tuhan, tidak membohong, tidak berbuat dosa, sentiasa percaya akan Tuhan Yesus tanpa khawatir. Kesimpulannya adalah yang pertama, kita berharga di mata Tuhan. Tuhan tahu masalah kita. Dia mau membantu kita asalkan kita datang kepadanya. Tuhan sangat gembira, yaitu ketiga, kalau kita selalu datang berbicara dengan Dia di dalam doa. Yang keempat, sangat gembira atau senang kalau kita selalu percaya akan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Yang kelima, Tuhan senang kalau kita memilih beribadah dan melakukan firman Tuhan. Yang keenam, selalu berdoa, menyerahkan hal yang kecil maupun yang besar. Yang ketujuh, rajin belajar dan bekerja untuk ibu bapa kita. Maksudnya kita harus sentiasa membantu ibu bapa setiap hari. Karena itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Ingat, orang-orang yang bijaksana adalah melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Karena Tuhan memberikan kami kekuatan supaya kami tidak perlu khawatir apapun. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa yang memberikan makanan dan keperluan bagi kami. Oleh itu Tuhan, kami sangat berharga daripada burung-burung yang ada di udara dan binatang-binatang. Oleh Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhanlah yang melindungi kami daripada masalah-masalah yang kami alami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak juga yang mendengar firman Tuhan ini supaya mereka dikuatkan dan tetap kuat di dalam Tuhan dan terus percaya dan selalu berdoa, membaca firman Tuhan dan memuji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, terima kasih kepada Tante Wati sebab sudah membawa kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Jadi, tanpa buang masa, kita mau menghafal ayat hafalan kita pada minggu ini yang diambil daripada Mazmur pasal 55 ayat 23, yaitu serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Sekali, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mazmur pasal 55 ayat 23. Jadi, kamu rakam, kamu hafal dulu, kamu rakam, lepas itu kamu antar di dalam grup WhatsApp kanak-kanak kita. Boleh? Boleh? Pasti boleh. Nah, sekarang tiba masa untuk pengumuman kita pada minggu ini. Pengumuman kita yang pertama adalah kita masih akan meneruskan sale online kita pada minggu hadapan. Nah, terima kasih karena kamu orang semua di rumah sudi bersama-sama dengan kami sepanjang beberapa minggu ini. Jadi kita mau bersyukur, kita jangan khawatir dengan apa yang kita hadapi dalam hidup kita karena Allah sanggup untuk melakukan segala-galanya. Mari kita tutup persekutuan kita dengan lagu Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa
tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah